Bab 1964. Kami telah kalah. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, banyak pasukan es yang tampak serius, dan pipi mereka pucat. Si botak jelas mengeluarkan pukulan keras, yang sulit mereka atasi. Namun meskipun pasukan es terlihat serius, mereka tidak takut, dan di bawah pemimpinan Ye Siwu, mereka bersiap untuk membekukan Dewi Salju. Bahkan jika kalah, mereka juga harus berdiri kalah, tidak mungkin untuk menghindar atau secara sukarela mengakui kekalahan. Aku lebih suka berjuang untuk luka serius daripada menyerah. Ini disebut semangat berjuang. Sayangnya bahwa melakukan itu hanya akan menyakiti diriku sendiri, benar-benar bodoh. Si botak mendengus dingin, menurut pendapatnya, lebih memilih mati itu sangatlah bodoh. Pasukan es, bentuk kelima dari teknik pedang Dewa Es. Tetapi pada saat ini, teriakan keras terdengar dari atas kerumunan. Pemimpin Qin. Mendengar suara yang sangat familiar ini, hati Ye Siwu tiba-tiba tergerak. Tanpa pertimbangan atau keraguan, pasukan es sangat mematuhi perintah Erik Qin. Saat suara ini keluar, Ye Siwu sudah mengubah formasi pedang. 100 orang pasukan es segera mengubah taktik pedang mereka, dan udara es yang tiba-tiba membubung ke langit berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Puluhan ribu pita jatuh, seperti meteorit, menghantam perisai es dengan keras. Namun yang mengejutkan semua orang di pasukan es adalah, ketika pita besar dan tak tertandingi itu jatuh di atas perisai, tidak ada suara benturan, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Ilmu sihir lelaki ini, ada yang nyata dan ada yang palsu, pemimpin sangat hebat. Ye Siwu langsung bereaksi, mengagumi Erik Qin di dalam hatinya. Ilmu sihir itu ada di depan mereka, dan dia bahkan tidak melihat petunjuknya. Tapi Erik Qin yang masih berada jauh, tetapi pada saat jaring itu jatuh, dia sudah mengerti segalanya. Dan tiba-tiba, Ye Siwu juga mengerti alasan mengapa si botak ini tampak seperti memiliki reiki, yang tidak akan pernah habis. Bukan karena lawannya kuat dan mengerikan, tapi karena taktik ilusi sedang bekerja. Teknik pedang Dewa Es bentuk ke-9. Pada saat ini, suara Erik Qin terdengar lagi. Dengan kehadiran Erik Qin, semua orang pasukan es tampaknya memiliki tulang punggung. Meskipun aura mereka sangat terkuras, namun sesuai dengan perkataan Erik Qin, energi pedang terbang, Dewi Es besar yang dipusatkan muncul di udara. Melihat Dewi ini muncul, ekspresi si botak itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Bentuk ketiga, bentuk ke-6. Erik Qin terus berbicara, dan di mata semua orang yang terkejut, hanya dengan perubahan perintah dari Erik Qin, situasi di tempat kejadian secara bertahap dibalikkan oleh pasukan es. Puff-TTT. Si botak itu menjadi lengah, pipinya tersapu oleh udara es, dan sebuah luka goresan terbuka. Dia mendengus, mundur karena kesakitan, dan keluar dari pertempuran. Ketika pasukan es melihat ini, Erik Qin tidak berbicara, dan mereka tidak mengejarnya lagi. Komandan Wu, jika kalian melakukan ini, kemenangan tanpa kekuatan. Si botak mendengus dingin, dan memandang Erik Qin yang melayang gambang di kejauhan, dengan marah. Awalnya situasinya telah dikontrol dengan kuat oleh dirinya, dan dia memiliki kesempatan bagus untuk menunjukkan dirinya dengan pertempuran 1 melawan 100 orang, dan kesempatannya tidak terbatas. Pada akhirnya karena Erik Qin berbicara, dia menjadi frustrasi dan dipukuli oleh pasukan es, dan dia kehilangan muka di depan pangeran kedua. Awalnya sudah dikatakan, aku sendiri yang akan melawan 100 orang pasukan es kalian. Pada akhirnya sekarang ada tambahan seorang komandan pribadi di sini. Apakah istana es Arktik kalian suka tidak sesuai dengan peraturan dan bertindak sewenang-wenang? Si botak itu berkata dengan dingin. Benar. Pertarungan yang bagus, dihancurkan oleh orang ini. Istana es Arktik sebaiknya memberi kami penjelasan yang masuk akal. Di balik pemuda berjubah hitam,
Pria berambut panjang itu juga setuju. Dua kalimat ini membuat ekspresi pasukan es yang baru santai berubah kembali menjadi tegang. Ekspresi Ye Siwu juga sedikit berubah, dan hatinya tenggelam. Eric Qin mengingatkan mereka, tentu saja karena khawatir mereka akan terluka, tetapi itu juga sama saja dengan menghancurkan janji sebelumnya antara kedua belah pihak. Namun, ketika mereka bertarung, mereka mengerahkan seluruh pikiran dan tubuh mereka untuk berperang melawan si botak, dan mereka tidak banyak berpikir. Dan Eric Qin tidak bergerak, tetapi hanya mengingatkan mereka, sampai kepala si botak pecah, mereka baru bereaksi. Tapi sekarang setelah dipikirkan, ketika mereka mendengarkan perintah Eric Qin, mereka benar-benar telah mengacaukan aturan, dan ketika pihak lain mengatakannya, mereka tidak dapat membantah apapun. Dalam pertempuran ini, pasukan es kami telah kalah, dan kamu menang. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Siwu masih berbicara. Karena telah kalah, jadi harus mengakuinya. Yang bertanggung jawab atas kejadian ini tentu saja bukan Eric Qin. Jika Eric Qin tidak mengingatkan mereka, mereka akan kalah. Haha, tadi memukulku dengan begitu senang, sekarang sudah berakhir dengan satu kalimat menyerah. Si botak merasa enggan, mencibir dan menunjuk bekas luka di wajahnya. Awalnya, aku akan mengalahkan kalian semua, aku hanya perlu menggunakan satu tangan. Sekarang kalian tidak hanya bermain untuk mengalahkanku, dan masih menyakitiku, tidak mungkin melupakannya begitu saja. Lalu apa yang kamu inginkan? Kata Daisy Li. Apa yang aku inginkan? Si botak mengusap dagunya dengan main-main. Bersambung. Bab 1965. Kemenangan tanpa kekuatan. Setelah itu, si botak melirik Eric Qin di kejauhan, dan mencibir, sangat sederhana, kalian pasukan es mengaku kalah, maka aku tidak peduli dengan kalian, tetapi orang ini campur tangan tanpa alasan dalam pertarungan di antara aku dan kalian, sama saja dengan melanggar aturan, dan bahkan menyakitiku. Begini saja, selama dia berlutut di depanku di depan umum dan mengakui kesalahannya, aku akan melupakannya. Kalau tidak, aku akan mengumumkannya keluar, kalian pasukan es akan kehilangan muka, dan orang ini akan ditolak oleh semua orang. Setelah si botak selesai berbicara, pemuda berjubah hitam yang duduk di panggung tinggi itu juga melirik Eric Qin dengan penuh minat. Ketika Eric Qin tiba, dia sudah menebak identitas Eric Qin. Karena dia datang untuk Eric Qin, Latinos Zhang merasa sangat tertarik. Haruskah memberi Eric Qin kesulitan terlebih dahulu? Dia juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Eric Qin. Meminta pemimpin Qin berlutut dan mengakui kesalahannya. Semua orang di pasukan es, ekspresi mereka sulit dilihat. Bahkan banyak murid istana es Arktik yang memiliki ekspresi marah. Eric Qin sekarang berada di istana es Arktik, adalah seorang pahlawan yang ditakuti semua orang, dan si botak ini ingin Eric Qin berlutut di hadapannya. Namun banyak orang juga terlihat khawatir. Dalam masalah ini, bagaimanapun juga Eric Qin yang tiba-tiba melanggar aturan, jika tidak berakhir dengan benar, si botak ini mungkin tidak akan melepaskannya. Jika menyebarkannya keluar, reputasi Eric Qin pasti akan sangat terpengaruh. Menghadapi provokatif si botak, Eric Qin juga mencibir. Orang ini, dirinya belum sempat mengganggunya, tapi dia malah berinisiatif memprovokasi dirinya. Meminta dirinya berlutut, dia melakukan perbuatan kotor semacam ini, dan berani mengatakannya. Teman seiman, kamu mengatakan seperti itu, bukankah itu keterlaluan? Kata Ye Siwu dengan wajah tenang. Bahkan jika mereka menang tanpa kekuatan, tetapi mereka sudah mengaku kalah, tapi dia meminta orang untuk berlutut dan meminta maaf, itu sebuah penghinaan. Tidak perlu berlutut, biarkan saja dia membungkuk kepadaku dan meminta maaf, bukankah bisa juga? Kata si botak.
Bagaimanapun aku mendapat luka di wajahku, dia berinisiatif ikut campur dan merusak pertarungan. Biarkan dia membungkuk padaku, itu bukan penghinaan kan? Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu ingin seseorang berlutut kan? Aku yang mendengarkan perintah pemimpin Qin dan menyakitimu, aku akan mengakui kesalahanku padamu. Ye Xiwu menyipitkan matanya dan menolak permintaannya mentah-mentah. Jangankan berlutut, membungkuk saja sama sekali tidak mungkin. Status Erik Qin di dalam pikiran mereka, sama sekali tidak mungkin untuk tunduk pada seseorang seperti si botak. Selain itu, Erik Qin berusaha menyelamatkan mereka, jadi apa yang salah? Menolak mentah-mentah, Ye Xiwu mengambil beberapa langkah dan menatap si botak yang terbang di udara. Teman seiman, karena kamu ingin seseorang untuk meminta maaf, maka izinkan aku yang meminta maaf. Sambil berkata, Ye Xiwu berlutut ke tanah. Dalam benaknya, pemimpin Qin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia lebih suka berlutut daripada melihat Erik Qin yang membungkuk dan meminta maaf. Di dalam pertarungan kultivator, seseorang bergegas keluar untuk menghentikannya dan melanggar aturan. Masalah semacam ini bisa merupakan masalah besar atau kecil. Lagi pula dalam pertarungan yang adil, jika seseorang tiba-tiba menyerang dan menang tanpa kekuatan, akibatnya karakter dan reputasinya akan sangat rusak, dan bahkan akan menjadi lelucon dan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia kultivator. Bukan karena Ye Xiwu ingin menundukkan kepalanya kepada si botak, tetapi dia tidak ingin reputasi Erik Qin ternoda dengan jejak seperti itu. Pemimpin Qin tidak boleh diejek oleh orang lain karena keterlibatannya. Ini adalah sesuatu yang Ye Xiwu benar-benar tidak bisa setujui. Karena itu, dia lebih suka mengabaikan wajahnya dan berlutut untuk meminta maaf di depan umum. Dia juga tidak ragu. Saudari Tong, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Kami yang tidak bisa melihat taktik ilusi orang ini, tapi jika kamu ingin berlutut ya berlututlah. Melihat hal itu, Dai Sili tiba-tiba melangkah maju dan meraih Ye Xiwu. Dia dan saudari lainnya juga hendak berlutut. Dalam hati mereka, pertempuran ini kalah bukan karena Ye Xiwu, tetapi karena kultivasi mereka yang tidak mencukupi. Jadi Erik Qin tidak boleh menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, begitu juga dengan Ye Xiwu. Melihat pasukan es ini, si botak menyeringai. Dia juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Erik Qin begitu dihormati di pasukan es sehingga mereka tidak segan-segan berlutut untuk melindungi nama baik Erik Qin. Namun masalah ini berasal dari Erik Qin. Dia berencana untuk menonton Ye Xiwu dan yang lainnya berlutut dulu, mempermalukannya, dan kemudian menolaknya. Erik Qin juga diperhitungkan dalam masalah ini. Lagi pula saat itu, ketika Huo Rong berada di sekte sihir Wuying juga sama seperti mereka, melakukan perbudakan. Sekarang Erik Qin telah mengeluarkan Huo Rong, itu membuat mereka merasa sedikit tidak bahagia. Swing. Tetapi ketika para kultivator wanita itu akan berlutut dan meminta maaf, angin bertiup. Orang-orang ini tidak bisa berlutut, sebaliknya malah ditiup dan tetap berdiri tegak. Pemimpin Qin, maaf, kami telah membuatmu malu. Melihat Erik Qin terbang di atas, Ye Xiwu dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Kamu tidak membuat malu, bukan kalian yang menang tanpa kekuatan. Erik Qin berkata acuh tak acuh, semuanya berdiri tegak. Pasukan es yang diasah oleh Erik Qin bukanlah tulang rawan, yang harus berlutut di setiap belokan. Komandan. Mata Ye Xiwu memerah, dan hidung semua orang terasa sakit. Tetapi mereka juga bertanya-tanya apa arti kata-kata Erik Qin. Bersambung.